Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati Pak D kawula Ki Haji Haisul Ma'ali, Guru kawula Ki Haji Faruk Husain sedanten para kiai ingkang kula hormati. Seperti yang dikatakan moderator, saya ini orang yang pantangan datang di acara-acara gini. Tapi saya tetap santri, ketika diajak Gus Zofur ya datang. Begini ya, ini langsung saja. Kalau MBC Sedan menginginkan kemandirian, kata Gus Kamil tadi itu tidak mungkin, karena kita pasti secara politik harus koalisi dengan Pak Jokowi. Secara ekonomi tadi sudah jelas ya, NU itu biasa proposal, tadi beliau juga bilang sudah lah, kalau mau proposal bilang saja kan. Artinya kita sebenarnya tidak pernah mandiri dalam hal politik maupun dalam hal ekonomi. Tapi orang menghayal itu boleh, ingin mandiri, ingin keren itu boleh. Tapi saya sesuai disiplin saya begini. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif, dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU. Tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Angsohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, misalnya gitu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan, wa jarra asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua. Diredaksikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan. Bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau, menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah, ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah, tidak pakai doa mainstream. Yaitu ketika itidal, sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis salat, umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha ana ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal, kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu.
Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti kepunting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan mesti kalah. Redaksinya itu Jaro'a itu wani pakai Hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Lah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bial kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabu sahabat ahli sunnah. Sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah. Hanya itu aja perbandingannya. Kalau ikramus sahabat ya ahli sunnah, kalau sabu sahabat ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang kira-kira mungkin Gus Zofur dan kawan-kawan nambahin Nusantara gitu. Nah, nanti ini bagiannya Gus Zofur, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu teman-teman sedulur-sedulur semua mengenai kajian yang dimana kita mengaji bersama dengan Gus Bah kali ini, dimana temanya garis besarnya adalah kenapa Gus Bah itu tetap NU, sedangkan NU itu secara politik harus berkoalisi dengan Jokowi. Bagaimana dengan kemandirian NU? Nah, ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Gus Bah atau Kiai Haji Bahauddin Nursalim yang membahas mengapa Gus Bah walaupun sudah membaca dan mempelajari banyak kitab-kitab besar tentunya, tetapi masih tetap memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama sebagai mazhab jamaah dan jamiyahnya. Dengan hal ini, dalam kajian kali ini Gus Bah menjelaskan secara detail mengenai alasan ataupun prinsip kenapa beliau memilih NU serta sedikit menyinggung tentang Presiden Jokowi tentunya. Di antara beberapa kesimpulan yang bisa kita catatkan di sini antara lain bahwasannya kita bisa mempelajari sebagaimana apa yang dilakukan oleh Gus Bah, bahwa sebagai santri Gus Bah tetap takzim kepada guru dan zuriyah gurunya. Terbukti dengan Gus Bah yang tadinya tidak pernah mau atau dikatakan pantangan mengikuti acara yang bukan ngaji. Ini ada undangan pelantikan pengurus MWCNU, tetapi karena diajak oleh putra dari guru beliau yakni Gus Khoful bin Maimun Zubair, akhirnya beliau tetap datang dan ikut acara tersebut. Yang kedua, kalau NU menginginkan kemandirian, Gus Bah menukil kata Gus Kamil bahwasannya kemandirian NU itu tidak bisa dilakukan, ya tidak mungkin karena secara politik harus berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di bidang ekonomi NU sering memakai proposal penggalangan dana. Jadi maknanya bahwa jika menginginkan kemandirian itu ya adalah hal yang sulit gitu. Tetapi menghayal ataupun bercita-cita ingin mandiri itu juga boleh dan boleh juga untuk diupayakan. Kemudian bahwasanya argumentasi ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini harus dipahami oleh kaum Aswaja An-Nahdiyah ya. Gus Bah pernah ditanya oleh salah seorang dosen atau guru di kampus Jogja bahwa Gus Bah ini kan referensi kitabnya itu banyak, tetapi kenapa masih memilih NU sebagai jamiyah atau jamaah? Jawaban Gus Bah ya problemnya apa kalau menjadi NU gitu. Jadi balik tanya gitu kan. Kemudian makalah Wahabi biasanya itu provokatif dengan narasi yang menarik namun menyesatkan, sehingga bagi yang belum pernah mondok kemungkinan bisa terbawa arus ini.
Misalnya tentang bid'ah, bahwasanya bid'ah itu kan dolalah atau buruk atau sesat, sedangkan dolalah itu membawa kita pada neraka. Lalu ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah ke dalam beberapa kategori, orang Wahabi mempertentangkan Imam Syafi'i terlalu lancang atau berani melawan Rasulullah, karena Rasulullah tidak membagi bid'ah ke dalam beberapa kategori, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dibagi oleh Imam Syafi'i. Dengan narasi ini banyak orang yang terkecoh dan menganggap sesuatu yang tidak dikerjakan atau tidak diajarkan oleh Nabi itu merupakan suatu bid'ah apapun itu. Jika bid'ah ini menyesatkan ataupun ya buruk, maka kita harus mendengarkan kisah-kisah berikut. Bahwasanya tadi itu dikatakan bid'ah itu yang tidak dikerjakan Nabi, ya, tidak diajarkan oleh Nabi. Maka kita harus melihat nih kisah-kisah berikut yang nantinya Nabi mengakui kebenaran dan inisiatif sahabat meskipun tidak diajarkan atau dikerjakan oleh Nabi sendiri. Yaitu yang pertama adalah cerita ketika seorang sahabat yang menggunakan lafal baru dalam sholat, yang lafal tersebut tidak mainstream atau tidak biasa digunakan atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai iskal, ya. Namun pada akhirnya malah karena lafal itu ada 12 malaikat turun dan itu diridhoi Allah dan Rasulnya. Kemudian cerita ketika ada imam sholat yang hanya membaca surat kulhu dan ataupun sholat al-ikhlas terus menerus dalam ketika ia mengimami sholat. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ternyata imam sholat tersebut malah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara Rasulullah SAW, bahwasanya Allah mencintai imam tersebut karena beliau mencintai surah kulhu atau surah al-ikhlas. Dengan dua hal atau cerita yang disampaikan oleh Syed Muhammad itu di atas yang barusan itu, dia membuktikan bahwasanya bid'ah yang disampaikan atau dipropagandakan oleh Wahabi itu runtuh karena ada beberapa hal atau beberapa kali Rasulullah membenarkan hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian ada kemandirian NU sebagai al-hujjatu balighah, yang mana Gus Baha sampai mati pun akan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan hal ini, yaitu kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja karena lafal tersebut, kalau melafalkan lafal tersebut jadi mukmin. Lah ini gugatan Wahabi mengenai tahlilan itu bid'ah yang menyesatkan dan membawa ke neraka. Lah ini NU tahlilan bahwa kita jelas orang Islam hanya karena kalimat thayyibah kok malah jadi kafir. Ini jelas Wahabi adalah mazhab yang aneh. Kemudian kenapa Ahlussunnah wal Jamaah NU ditambahi an-Nahdliyah? Itu karena di terminologi internasional itu kalau Ahlus Sunnah pokoknya yang bukan Syiah, maka yaitu kalau bukan Syiah itu namanya Ahlus Sunnah. Jadi Wahabi, Muhammadiyah, Salafiyah, Ikhwanul Muslimin itu juga termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun termasuk Salafiyah dan Ikhwanul Muslimin dan Wahabi tersebut itu tidak mengakui ataupun anti wasilah. Namun yang penting bukan Syiah, itu menjadi tetap kategorinya adalah kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk membedakan antara Ahlussunnah ini karena NU percaya wasilah, percaya tahlil, percaya ziarah kubur, maka Ahlussunnah untuk NU ditambahi Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita catatkan dalam rangkuman ngaji kita bersama dengan Gus Baha kali ini. Semoga jelas dan bisa memberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat kepada kita semua. Semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, sempat sehingga kita bisa ngaji terus-menerus bersama dengan Gus Baha. Dan semoga ini menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.